أغثنا لأجل الله وكن عوننا لله حسن الله بفضل الله عباد الله يا الله أغثنا لأجل الله وكن عوننا Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Panaduka ya Allah biqaulina ya Allah biwasilati ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa bijahi sayyidil mursalin wa bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Ya Rabbana salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi qudratika ya Allah wa sultanika ikfir lana ya Allah ikfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ya Allah Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana ya Allah wa ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azburna ya Allah wa ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma asturna ya Allah wa ummata sayyidina Muhammad fataqabbal hajatan lana hajatan fid dunya wa hajatan fil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah li biladina Banjarmasin wa Indonesia wa biladil muslimin aminan warzuq ahlahu biha rizqan kasiron wa wasian fataqabbal du'ana innaka antal wahhab ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya Allah ausi fi darina wa dari li walidaina ya Allah daran fid dunya wa daran fil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Rabbana ausi fi rizqina min kulli jihatin min jami' ghaibika bi ghairi minnatin ya Allah bimahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Fataqabbal hajatan lana wa hajatan liman hadir fi hajal majlis. Fataqabbal du'aana ya Allah wa alaihim wa man anfaqa fi hajal majlis. Haji Topan Histori wa Agus Rianto Padang wa Rozalina wa Bagong Motor wa alias Sukino wa Didi Padang Muhammad Rosadi Akbar wa Ali Faisal wa Haji Udin wa Riki Parudin wa Rasam wa Dodi Twin Kam wa Haji Hairul wa Eko wa Buyong wa Rasam wa ghairihim birahmatika arhamar rahimin. Parzuq lana wa lahum ya Allah fi kulli amrina wa umurina rizqan kasiran wa wasi'an wa barik fi kulli kasbina wa tijaratina wa alaihim ya Allah min kulli jihatin ya Allah min kulli rizqika ya Allah wa fadlan minka ya Rabbana innaka antal wahhab. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid aghnina faghnihim ya Allah bihalalikan haramika wa fadlika amman siwak. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Nawwir lana ya Allah binuri sayyidina Muhammad ij'a fi qulubina nuran binuri sayyidina Muhammad wa bisam'ina wa basyarina ya Allah wa lisanina wa izamina wa jildina nuran binuri sayyidina Muhammad wa asobina wa lahmina wa damina wa basarina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran binuri sayyidina Muhammad wa bi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran binuri sayyidina Muhammad. Fataqabbal du'ana ya Allah wa ruqyatan alaina wa alaihim bismillahirrahmanirrahim fi kulli halina ya Allah tahsanna bijil ijjati wal jabarut wa tasamna bil mulki wal malakut. Ya Rabbana ayyid ya Allah ayyid lana binuri sayyidina wa nabina Muhammad ayyid lana ya Allah biruhi sayyidina Muhammad. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Barik lana ya Allah wa barik liman hadir fi hajal majlis wa liman anfaqa fi hajal majlis wa barik li mud'ina wa barik li tijaratina wa kasbina ya Rabbana innaka antal azizul hakim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehat sejahtera hidup kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Kesejahteraan itu berupa afiat, kedambaan, kesenangan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula keberkahan bagi kita dan anak-anak kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ardahu. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kitabih Futuhul Ghaib, dalam kitab beliau Futuhul Ghaib, la taqulanna ya fakirir ya fakiran ya maula anhu dunya wa abna'uha. Janganlah engkau berkata, ya fakir rakyat, wahai orang-orang yang merasa dan menyatakan dirinya dalam kefakiran, wahai orang-orang yang menjadi jauh dengan gemerlap dunia dan segala isinya, ya khamila zikri baina mulki dunya wa arbabiha, wahai orang-orang yang telah berkumul masuk dalam zikir kepada Allah, pemilik dunia dan segala isinya. Ya jai, ya nai, ya uryana jasadi, ya jumani tabdi. Wahai orang-orang yang lapar, wahai orang-orang yang bertelanjang jasadnya di dunia ini, yang tidak memiliki pakaian yang banyak, wajumani qabdi, yang hidup dalam kesempitan, kesusahan, ya mustaqam fi kulli jawiyatin minal ardi min masjidin wa baqa'i kharabin. Wahai orang-orang yang terhimpit di hidup ini, bahkan mungkin tidak memiliki tempat, sehingga tempatmu berpindah-pindah dari bumi Allah ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sebegitu buruknya kamu hanya bisa tempat tinggal adalah masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya mardudan min kulli babin, wahai orang-orang yang selalu ditolak di pintu mana saja pintu masuk itu. Wa madfu'an an kulli murad, wahai orang-orang yang ditolak atas segala hajat-hajatnya belum juga terkabulkan. Wa munkasiran, wahai orang-orang yang patah hatinya, fi qalbi kulli hajatin wa marami, orang-orang yang tergadai hatinya dalam kehidupan ini. Innallaha ta'ala afaqarani wa zawi'ani dunya wa gharani, wahai orang-orang yang berkata kepada Tuhannya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfakirkanku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memiskinkanku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjauhkanku dari gemerlap dan keindahan dunia. Wa tarakani, wahai Tuhan yang telah meninggalkan dunia terhadap diriku. Walam yajma'ani wa ahanani, wahai Tuhan yang tidak mengumpulkanku dalam rahmat dan kasih sayang. Walam ya'ti minad dunya kifayah, wahai Tuhan yang tidak memberiku dunia dan segala kelengkapannya. Wa manani walam yarfa zikri bainal khalqiyati wa ikhwan, wahai saudaraku, semua keadaan-keadaan itu hanyalah anggapan kamu saja. Jangan berkata demikian, jangan berpikir apapun tentang keadaan zohirmu.
wa asbala ala ghairi nikmah minhu sabiqah. Sesungguhnya engkau telah diberikan nikmat yang banyak daripada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau telah diberikan nikmat yang sempurna kepada dirimu. Yang qalabu fiha fi lailatin wa nahar. Engkau telah diberikan kecukupan yang banyak untuk bisa hidup di dunia ini, bahkan melewati malam dan siang. Wa fadlihi, katakan saja fadlullah, keutamaan Allah itu alaya atas diriku, wa ala ahli diyari, dan kepada semua penduduk bumi ini tidak terkecuali. Nah, ini maksud beliau kisahnya tadi. Jangan sampai berkata sedikit pun bahwa Allah memiskinkanku, Allah mempakirku. Meskipun secara johirnya yang bisa memiskinkan kita itu hanya Allah. Allah yaqsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu dalam Al-Quran. Allah lah yang meluaskan rezeki seseorang, wa yaqdiru lahu, dan menyempitkan rezeki seseorang liman yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Dalam firman lain, Fadlullah ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah lebihkan satu sama lain di antara kalian dalam rezeki yang diberikan Tuhan kepada kalian. Meskipun secara teks begitu, meskipun secara hakikat yang memiskinkan, memfakirkan, yang mengatur keadaan kita ini, keadaan begini begitu adalah Allah. Jangan sampai kau katakan di hadapan kita, kamu tidak beradab. Nah, ini dalam rangka kita mengenal perbuatan Allah, mengenal yang disebut dengan af'alullah. Af'al artinya perbuatan Allah. Ma'rifatullah fi af'alihi, mengenal Allah dalam perbuatan Allah pada diri kita. Bagaimana kita beradab setelah mengenal itu, beradab kepada Tuhan kita. Ketahuilah, bila engkau sudah memandang hidup ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan engkau ucapkan lagi kepedihan dan kesusahan dalam mulutmu ataupun hatimu, termasuk dalam jiwamu, dalam sirmu. Ya, langsung di situ berhadapan dengan jiwamu. Jadi manusia itu ada jasad, dikenal secara umum, ada jiwa, ada johir, jasad kita ini, ada jiwa. Jiwa itu disebut dalam bahasa Arab nafsun, yaitu di diri. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah wa mardiyah, ridho kepada Allah dan mardiyah, dan diridhoi. Itu sudah pelajarannya kemarin ya. Dan wa kulluna muslimani mu'minani, semua kita, kata saya, musliman adalah orang-orang muslim, mukminan orang-orang yang muslim, wa yajma'una, dan semua kita berkumpul sesama muslim. Nah, muslimnya datangnya di soleh. Bin soleh. Meskipun sidin tinggi, kelihatan johirnya sama aja manusia juga sidin. Nah, ya lah, sama-sama muslim, mukmin. Makanya jangan mencela orang. Ini ada beberapa kelompok kecil aja Pak, di media sosial kerjaannya mencela umat Islam. Ini syirik, ini bid'ah, ini kan itu merusak kehidupan kaum pandangan seperti itu merusak. Itu kan hanya sepihak menurut pendapat pribadi. Kita sebagai muslim ini kepentingan orang banyak, ini yang penting. Setiap yang banyak inilah umat Rasul. Wah, tapi kan kita penting kualitas umat Islamnya harus ditingkatkan. Itu teori. Kenyataannya beginilah umat Islam. Siapa yang bisa menghindari dari kenyataan yang ada? Kenapa kita tinggal di Banjarmasin, Padang Bayu? Ya lah,
banyak air. Hampir tiap tahun banjir, ya kan? Tapi tetap kenapa tempat ini kita tempati, ya kan? Tidak ada pilihan kita, itu bang tempat. Nah itulah. Maka kata Syekh, yuk kita berkumpul dalam makna yang sama. Kita adalah Muslim, orang yang mendapatkan hidayah yang besar, yang tidak berarti dunia dan seisinya ini dengan kemusliman. Masuk kita ini itikat kita ini Muslim, Islam, beragama, beriman kepada Allah Rasul. Itu yang paling mahal sudah. Kemana lagi kamu mencari yang lebih mahal daripada itu? Itu yang kamu perdalam, itu yang kamu lumuri dirimu dengan kalimat itu. Nah, ya. Abuna Adam wa ummuna Hawa alaihi wassalam. Adam dan Hawa itulah ibu bapak kita, nenek moyang kita. Nenek moyang jasad kita ini adalah Adam alaihi salam. Adapun nenek moyang ruh kita adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan Ruh Muhammad oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, atau sering disebut orang dengan Nur Muhammad. Jadi bapaknya ruh kita, bapaknya jasad kita Adam, bapaknya ruh kita adalah Nur Muhammad, atau disebut dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Firruhi, dalil makna ruh beliau. Nah itu. Kita ini satu bagian daripada itu. Amma anta faqat fa'allahu ja'alika bika. Semua keadaan ini tidak lain sudah ditetapkan Allah kepada kita. Inilah kita. Teman kita ada yang mencoretan, ya itu teman kita, ya kan? Ada songong, ada bungol-bungol pintar, ada kelewat batas pintarnya, ya Pak. Ada yang sombong, ada yang angkuh. Teman-teman kita ada yang minder, orang susah benar, diajak ke sana kemari, diajak ke majelis taklim aja malas, minder, ya kan? Ada yang tadi bungol-bungol pintar, tahu ada pelajaran di majelis taklim tidak juga turun-turun. Ya kan? Nah, kayak apa? Tetapi meskipun mereka begitu, itu adalah kullu, semua itu adalah diri kita. Semua mereka itu adalah bagian daripada kita juga, sama Muslim. Maka seharusnya apa yang kita sayangi mereka, jangan iri dengki kepada mereka. Kalaupun mereka ada diberikan Tuhan kelebihan, ada si A, si Udin kaya, ada si Jaki kaya, ada si B, si C kaya, jangan iri. Meskipun kita saat ini tidak punya rumah, menyewa aja rumah. Dasar nasib, orang tua juga menyewa juga. Nah, sampai pesan orang tua dulu sebelum meninggal, sini nak ya, kenapa jangan anak, jangan dijual rumahnya aja. Kenapa Pak? Jadi jangan dijual. Apabila sudah meninggal tuh warisan ulun juga aja biar anaknya. Jangan apa rumahnya nak kayak menyewa aja tau lah. Menyewa rumah kayak apa? Dari orang tua sudah menyewa. Meskipun kita keadaan begitu, tak perlu iri kepada. Kenapa? Nah, ini mengenal apa Allah. Mana tak? Karena yang mengayakan mereka itu adalah Allah. Yang mengadakan diri kita sekarang juga adalah Allah. Tapi jangan dikatakan yang keduanya nih, yang mengayakan mereka itu Allah. Nah, kita sekarang Pak, ya kita lah banyak kesalahan pada diri kita. Katakan seperti itu. Sudah beginilah kita jalani, kita terima. Ini namanya zikir tanpa huruf, tanpa suara. Zikir tanpa huruf, tanpa suara. Bila harfin wala saut. Lakukan itu per detik, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teruskan. Nah,
Pembatalnya tadi itu pembatalnya ya iri dengki dengan orang batal. Ilmu ini nak batal bila kita iri dengki kepada mana batal. Mulai jadi lagi, mulai dari awal lagi. Li'anna tayyinatuka hirmah wa nada rahmatallahi mutadarruka alaika minas sabri war ridha wal yakin wal mu'afaqati wal ilmi wa anwaril imani wa tauhid mutarakum ladaika. Semua ini engkau dilumuri oleh perasaanmu saja tentang siksa dunia, kesusahan dunia. Itu pikiran kamu saja. Pikiran kucing itu dari dulu tidak dipakai punya pakaian, senang-senang aja nyala kucing. Ya, kenapa jadi kita merasa kurang pakaian kita? Kenapa? Itu ujian saja kan pada kamu karena kamu berakal. Lalu diuji karena ada akalmu lah. Akal kan? Wow, si A ini bajunya mahal dari bajuku. Itu kan akal kan? Ya, akal itu ditentukan oleh apa? Uang kertas. Ya, karena ada warna merah dan warna hijau beda tuh nilainya. Siapa yang bikin itu? Siapa yang bikin? Manusia juga lah. Hah? Diputar-putar manusia aja. Ya Pak. Bensin dah. Pertama kalau pertalite pinaku kurang lebih aja kalah. Sama-sama hidup kendaraan, harganya beda sama kan? Beda. Diputar-putar manusia aja. Ya kan? Tapi hakikat yang memutar ini mutadar minallah, itu semuanya dari Allah. Kenali perbuatan Allah itu. Kenali makna inti di dalamnya, substansi di dalamnya. Nah, mengenal Allah ini beratkah susah kan? Mudah aja lah, mudah sekali. Tapi sikap itu harus engkau tunjukkan, kata saya, sebagai rahmat dari Allah pada diri. Masya Allah. Seperti orang perokok. Rokok itu sebenarnya pahit, ya kan? Ya kan? Tapi jadi nikmat, ya kan? Ada kan yang perokok? Tapi bisa perokok juga pahit kan, manis kan di perokok itu? Hah? No, manis sudah. Padahal sebenarnya pahit sebenarnya, jadi manis. Hah? Kenapa jadi kayak itu? Ya, kebetulan istri kalah dengan artis di TV, ya kan? Asap pahit melihat istri. Kayak apa rasanya biar mulut istri terasa seperti artis? Kayak apa? Rahmatan minallah. Ya kan bro? Ulun mulai punya anak perempuan aja, tidak ada laki-laki, pingin sekali punya anak laki-laki. Bukankah anakmu perempuan itu juga seorang anak? Coba lihat yang belum punya anak. Ulun belum punya anak. Itu berarti engkau dibebaskan Tuhan dari kewajibanmu untuk memelihara dan membesarkan anak sementara waktu. Boleh jadi nanti Allah saatnya tertentu Allah menentukan waktunya untuk kamu punya anak. Kada perlu mengganti istri lah dulu. Tidak perlu, jangan berdoa kepada Allah. Itulah manfaatnya. Karena nanti kalau beristri lagi belum tentu juga benar. Banyak kan orang beristri lagi yang kedua tidak punya anak juga, cerai lagi istrinya, cari jadi sudah janda yang anak ketiga, dapat janda belum punya anak juga. Nih nyata sudah nih, sekalinya apa setahun 2 tahun tidak punya anak juga, tetap anak orang tadi 3 orang. Ini anak janda tadi tidak bertambah-tambah. Apa? Oh berarti aku kayaknya mandul. Nah nyangka diri mandul, siapa yang salah gitu kan? Ku teruskan ke mandul gitu kan? Nah jangan telah. Sudah nasib belikannya pulang menang pertama tadi. Setahun 2 tahun beranak, ya lah, anak, kenapa beranak? Masya Allah,
Semalam kenapa tidak makan? Waktunya Allah menentukan. Yang menentukan itu aku, kata Allah, bukan kamu. Kamu itu tugas kamu meminta. Yang menentukannya adalah aku, kata Allah. Inilah perbuatan Allah yang tidak bisa direka-reka oleh pikiran manusia. Tadi jerpalui andaikan unta itu ya pernah ya Pak, gua senang bener ya, enak kita ke Mekah pakai unta aja ya. Ya Pak, kalinya banyak ya, maka Allah mempersiapkan sudah unta itu tanpa sayap. Kalau bersayap, hancur rumah kita, ya Pak. Hidupnya di atas rumah kita hancur. Nah, karena itu dengan Allah jangan banyak bertanya. Jangan ditanyakan kepada Allah, ajar saya. Yuk, jangan kamu berapa lagi sampai berkata seperti tadi. Aku ini orang dijauhkan Allah, aku ini orang dimiskinkan Allah, aku ini orang disengsarakan Allah, aku ini orang yang tidak dilibatkan Allah dalam gemerlap dan keindahan dunia. Aku ini nasibku ini, aduh, nestapa lebih sakit daripada orang sakit gigi. Aduh. Jangan bertanya-tanya, jangan juga kepada Allah. Hati-hati dijawab Allah. Allah ini kalau sudah menjawab, ngeri. Jangan berkata misalnya, ya Allah yang maha adil, tentukanlah keadilan kepada kami. Jangan berani-berani. Sama aja, kalau terlalu cerewet, manusia yang tidak suka. Paloi wipe ke RT bikin KTP, KTP baru. Apa nih jadi kasih RT kan surat apa nih, surat mencatat nama-nama tuh ada tulis namanya ditulis juga nama ditulis dia Pak RT Paloi tulis tempat dan tanggal lahir diisi jual aja Paloi diisi tempat lahir di mana, di Banjarmasin 13 Juli 1992. Betapun taruh kalau ini pas ada tulisan di bawah tuh jenis kelamin ini tulis jualan apa RT-nya. Aduh saja RT digambar aja langsung. Digambar aja paham loh, Habib Saleh nih. Bisa ada paham Habib Saleh nih. Ada paham ngerti? Nah, ya kan? Nah, RT jari mau minyak menit lalu ya. Apalagi lewat Tuhan. Kalau dijawab Tuhan ngali kita. Kenapa badan punya pendek lah dari orangnya? Jawab Tuhan. Pas ada berjalan masih hari liburan kan, naik pickup kan, pas kalinya pickupnya nyungsep ke tempat jalan pohon, pas kuburan, pas awan yang tinggi itu, kena pohon, ininya yang rendah dan selamat. Alhamdulillah selamat lah. Tapi masuk jurang juga Pak. Coba masuk jurang dulu, Pak baru mengerti atau lebih baik mengerti duluan kan? Lebih baik mengerti duluan. Sudah ditipu orang ratusan juta habis baru mengerti ya jangan. Nah, bahaya ini. Jangan sampai Allah, karena Allah ini menjawab bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan. Tenang saja kamu, kata saya, karena yang engkau akan dinilai pada dirimu, kemiskinanmu, kesusahanmu dalam hidupmu itu adalah akan diambil nilai oleh Tuhan. Nah, kemana tadi itu? Sambungannya lain. Ialah minas sobri warido. Apakah kamu dengan miskin itu bisa sabar atau tidak? Saat kamu sabar terus-menerus sabar, kamu mendapat pahala terus, nilai terus, makin dekat dirimu kepada Allah. Wal ridho, bisa nggak ridho? Nanti perbedaan sabar dan ridho harus mengerti. Wal yakin, nanti dia yakin kamu dinilai, kamu kemiskinan, kesusahanmu, penderitaanmu akan wal mu'afaqah, bisakah kamu serasi dengan ketentuan Allah? Wal ilmi, dan ilmu, wa anwar, dan cahaya-cahaya yang ada pada diri, wa tauhid, mutarakum liladaika, semua itu diawasi di hadapan Tuhan pada diri. Subhanallah. Nah itu
Ini Tuhan. Jadi Tuhan ini menciptakan kita sekehendak Tuhan. Tapi sekehendak Tuhan itu pasti adil dan seimbang. Tidak bisa tidak seimbang. Ada yang menurut akal kita adil, ada yang menurut akal kita tidak adil. Tuhan tuh menurut akal kita. Makanya jangan berpatokan di akal, berpatokan di yakin kan itu, bahwa apa yang diciptakan Allah itu adil, selesai. Jangan di akal, bila di akal kalau pikir-pikir aja, kenapa aku ini hitam? Lalu coba pikir, padahal mama abang putih. Nah kacau sudah, ya kan? Nah, ada orang barat melahirkan anak hitam, anaknya, nah orang baratnya jadi hitam, sekalinya lahir di Indonesia. Nah, lahir di Indonesia jadi hitamnya, ada itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.